Bethlehem Besen Yesua Masia. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar merenungkan, mengetahui dan juga menyadari tentang problema dasar yang dihadapi semua makhluk ciptaan Tuhan, terutama manusia. Tema hari ini saya memberikan judul adalah dosa dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya memaparkan hal ini dengan tujuan adalah untuk membangkitkan pengetahuan kita, kemudian membangkitkan penyadaran kita, dan untuk mendorong kita untuk melihat solusi apa yang Allah berikan. Kita menyadari dari semua rangkaian peristiwa yang dihadapi oleh manusia, dari generasi lepas generasi, dari mulai zaman Adam sampai zaman kita sekarang ini. Pergumulan ini kadangkala disepelekan, kadangkala tidak disadari, tetapi hal ini tetap akan dihadapi oleh manusia siapapun mereka. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tidak asing dengan kata ini. Yaitu adalah dosa. Dosa kembali melanjutkan segmen sebelumnya, saya sudah memaparkan bahwa sejak awal Allah menciptakan semuanya ini, landasannya adalah diri Allah itu sendiri yang adalah kasih. Tentunya kalau Allah yang adalah kasih ini, tadi saya menyampaikan tidak mungkin dia memberikan ketakutan, kecemasan, kengerian di dalam makhluk hidupnya. Nah, tapi kenapa fakta dan kenyataan yang dibeberkan, yang diinformasikan melalui apapun, bahkan kehidupan kita, kenapa tidak seindah seperti yang saya sampaikan tadi? Alkitab memberikan gambaran kapan ini merusak. Saat dosa hadir dalam kehidupan manusia, maka seluruh keturunan dari Adam dan Hawa ini harus menghadapi akibatnya. Salah satu akibat yang mutlak, yang seolah-olah tidak bisa dihindari adalah, tahu kan Bapak Ibu, upah dosa adalah kematian. Nah, kematian ini pada dasarnya di awal itu bukan bagian dari kehidupan kita. Kematian ini adalah merupakan dampak dari dosa. Inilah yang seringkali di kalangan kita, orang-orang Kristen khususnya yang Protestan, membicarakan bahwa ini yang disebut dengan dosa waris. Jadi dosa waris itu bukan dosanya bapak, ibu, nenek moyangnya ditularkan ke anak-anaknya, bukan. Dosa waris itu adalah akibat dari dosa pertama Adam dan Hawa ini diteruskan kepada generasi-generasi yang dilahirkan. Untuk lebih menegaskan ini, saya akan bacakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Bisa kita simak Bapak Ibu. Ayat itu berbicara seperti ini. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa yang diwariskan di sini adalah imbas dan efeknya itu terus menggerogoti kehidupan manusia generasi lepas generasi. Dan apakah hanya sekedar deskripsi tentang hal ini yang menjadi problem masalah manusia? Berhenti di situ saja? Tidak. Dosa itu seperti, kalau saya boleh mengibaratkan, seperti kanker, Bapak Ibu.
yang dia begitu masuk dalam kehidupan manusia, dia menggerogoti pelan-pelan, dia melakukan kerusakan di sana-sini pelan-pelan, sampai akhirnya, puncaknya di stadium akhir, kanker ini akan merenggut nyawa inangnya. Sama seperti ini. Kematian itu adalah benalu di dalam kehidupan manusia, oleh karena dosa itu hadir di dalam kehidupan kita. Ini masalah yang serius, Bapak Ibu. Dan ini adalah fakta dan kenyataan yang dihadapi oleh semua makhluk, terutama manusia, bahwa kematian itu adalah problem masalah besar yang dihadapi oleh akibat dosa. Dan ini terus melakukan kerusakan di semua sisi. Tidak peduli kita setuju atau tidak. Tidak peduli kita mau lari sejauh mungkin. Mau di tengah hutan sekalipun. Mau kita sembunyi di gua-gua. Mau kita sembunyi di lorong-lorong. Atau dimanapun. Kita akan tetap berhadapan dengan yang namanya kematian ini. Nah, problem masalah ini terus menghasilkan duka cita, terus menghasilkan kesedihan di mana-mana yang kita tidak bisa mengeremnya dan kita tidak bisa melawannya. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pernah punya pengalaman orang-orang yang dikasihnya satu persatu pergi. Orang yang mungkin saat itu kita cintai, kita sayangi, tiba-tiba mendadak dia pergi. Dan ini menimbulkan duka yang mungkin sampai hari ini itu tidak akan pernah bisa terhilangkan di dalam pikiran dan hati kita. Kesedihan itu terus berlarut. Sekalipun kita punya rekan, kita punya saudara untuk coba untuk menghapusnya. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembahasan ini di segmen berikutnya. Jangan tinggalkan renungan ini. Mari kita lanjutkan di segmen ini. Setelah di segmen-segmen sebelumnya saya memaparkan apa itu dosa dan bagaimana dosa itu mulai menggerogoti kehidupan manusia dan juga merusak semua sisi. Hari ini, di segmen yang terakhir ini, saya menghimbau Bapak Ibu supaya kenyataan yang ada di sekeliling kita ini kita sadari. Kita sadari dan kita ketahui sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak sembarangan membawa hidup ini. Dan kita menjadi orang-orang yang bijak. Kita menghitung hari-hari yang kita lewati, apakah kita berkenan, kita baik di hadapan Allah, dan kita bisa menjadi berkat dan manfaat di sekeliling kita. Ini yang jadi pertanyaan. Dan pergumulan ini membutuhkan solusi. Membutuhkan jalan keluar untuk supaya kita bisa menemukan kebebasan dari belenggu dosa ini. Maka dari itu Bapak Ibu, di bulan Desember ini, di mana-mana umat Kristen merayakan Natal, di mana-mana mereka pergi ke saudara untuk melakukan pertemuan dan juga saling mengucapkan Natal. Mereka menghadiri ibadah-ibadah. Apakah cukup berhenti di sini? Apakah seperti itu solusinya? Enggak. Natal bukan sekedar celebration. Natal bukan sekedar kita silaturahmi ke saudara kita. Tapi Natal yang akan kita nikmati dari tahun ke tahun adalah untuk mengingatkan kita bahwa solusi atas pergumulan kita yang parah tadi, yang berat tadi, itu sudah hadir. Maka dari itu, setelah kita mengetahui apa itu dosa, setelah kita mengetahui bagaimana dosa itu bekerja, dan
Setelah itu kita bisa menyadari bahwa ini adalah kenyataan yang kita tidak bisa hadapi. Maka kita harus mencari solusinya. Tidak ada solusi yang lain. Tidak ada cara yang lain untuk kita bisa keluar dari yang namanya kematian. Kematian bukan sekedar kata pendek ini saja. Tapi kematian ini menimbulkan kengerian yang tidak bisa kita bayangkan. Namun puji Tuhan, karena solusi itu sudah hadir, maka solusi ini yang harus kita terima. Dan solusi ini yang mengerjakan bukan manusia, tapi Allah itu sendiri. Maka dari itu kenapa berita Injil, berita sukacita ini bukan sekedar kalimat penghiburan saja, tapi ini adalah realita. Realita yang menunjukkan bahwa solusi atas segala permasalahan yang paling berat sekalipun ini adalah solusinya. Satu ayat terakhir sebelum kita tutup segmen ini, saya membacakannya di dalam Roma 1 ayat yang ke Kita akan membaca Roma 1 ayat yang ke-16. Kenapa ini menjadi ayat untuk menutup segmen ini adalah supaya Bapak Ibu dan Saudara menyadari di sanalah solusinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, dan bertolak dari iman dan memimpin iman, seperti ada tertulis orang benar hidup oleh karena iman. Semoga renungan ini akan menguatkan kita, dan kita tidak lagi gelisah. Selamat Natal, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.